warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikrarkan rasa syukur dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan selamat kepada Ibu Rofi yang akan menyampaikan sosialisasi penerapan budaya positif di SD kita tercinta ini, di SD Tegalsari 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit pengalaman saya terkait dengan keikutsertaan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4 di Kabupaten Magelang, di mana budaya positif ini menjadi pionir dari modul 1, yaitu modul yang sudah saya pelajari, dan saya memiliki kewajiban untuk memberikan diseminasi kepada rekan-rekan semua di samping saya sebisa mungkin apa yang saya dapatkan dari program guru penggerak dapat saya tularkan dan semoga menjadikan manfaat dan dapat diterima, khususnya dapat berdampak positif bagi sekolah kita. Di sini budaya positif merupakan cara untuk menanamkan disiplin yang dilakukan melalui pembiasaan untuk menuntun murid kita dan warga sekolah sehingga tercipta budaya yang atau ekosistem yang positif. Dalam guru penggerak ini kita diminta untuk mengubah pola dari paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol. Kemudian motivasi internal dan eksternal ini terkait dengan bagaimana nanti kita akan berhadapan dengan siswa untuk memunculkan motivasi tersebut. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi. Perlu Bapak Ibu tanamkan dulu dalam diri ketika ingin menerapkan budaya positif. Yang pertama adalah kita harus tergerak terlebih dahulu. Apa itu tergerak? Dalam hati diri kita ini memiliki keinginan untuk merubah atau memiliki niat kita dalam hati untuk menerapkan budaya positif. Kemudian yang kedua, kita memiliki bergerak. Bergerak di sini adalah setelah kita tahu, ternyata ini dampaknya sangat bagus buat sekolah kita, maka kita harus bergerak dengan melakukan sebuah aksi nyata. Yang ketiga adalah menggerakkan. Nah, setelah kita tahu itu bagus, kemudian kita bisa menerapkan, baru nanti kita bisa menggerakkan orang-orang di sekitar kita, menggerakkan siswa kita untuk dapat membudayakan budaya positif tersebut. Kemudian apa itu tadi perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol? Nah, di sini ada beberapa hal ya. Bagaimana itu mengubah teori kontrol? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang hal yang kita sampaikan tadi. Nah, bagaimana, karena setiap anak kemampuannya juga berbeda-beda. Jadi dan proses belajarnya juga berbeda-beda. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya dalam teori stimulus respon. Artinya ada orang lain itu bisa mempengaruhi diri saya, termasuk guru. Hanya saja di sini kalau di dalam kita mengajar di kelas itu sebenarnya pendidikan yang sebetulnya adalah kita menuntun. Kalau istilahnya sesuai dengan prinsipnya Ki Hajar Dewantara, seorang guru ini seperti seorang petani yang menanam padi. Padi tidak bisa dirawat menjadi sebuah jagung, karena padi ya padi, jagung ya jagung. Bagaimana agar padi ini bisa menunjukkan kekuatannya sebagai padi? Maka petani merawatnya dengan merabuk, kemudian memupuk, mencabut rumput di sampingnya dan sebagainya, mengairi. Nah, itulah tugas seorang guru, yaitu menuntun sesuai dengan kodratnya. Bagaimana caranya kita
betul atau budaya yang positif, yaitu melalui kolaborasi, konsensus atau menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya apa? Diajak ngobrol bersama. Loh, kok itu? Kemudian diberikan pemahaman tentang kalau dampaknya tidak melakukan itu bagaimana? Mungkin seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah model berpikirnya kalau stimulus respon masih menang kalah. Tidak ada anak yang kalah walaupun nilainya, walaupun rankingnya rendah. Kemudian motivasi internal adalah menjadi tujuan disiplin positif. Ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu bagaimana memunculkan disiplin positif bagi siswa, yaitu dengan untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Lalu yang lain selain kita melakukan itu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nantinya peraturan itu sekolah itu akan diganti menjadi keyakinan sekolah. Keyakinan kelas atau sama dengan kesepakatan kelas, keyakinan sekolah itu dibuat bersama-sama. Kemudian kesepakatan ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh semua warganya. Kalau di kelas berarti semua kelas, termasuk guru. Guru itu bisa menjadi penghukum, membuat orang merasa bersalah, bisa menjadi teman, monitor atau pemantau, dan juga manajer. Dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Lalu dari kalimat posisi kontrol di sini bukan berarti posisi manajer itu yang terbaik, tidak Bapak Ibu. Jadi ada kalanya kita harus bersikap menjadi posisi kontrol penghukum pada masa-masa tertentu, dan ada kalanya kita bisa menjadi teman dan juga pemantau. Tergantung. Intinya kata kuncinya dalam restitusi adalah memperbaiki kesalahan. Kita budaya positif atau konsep pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menerapkan budaya positif yang dilakukan harus berpihak pada anak, yakni merdeka dan tidak memaksa, serta menjadikan murid yang memiliki disiplin diri. Merdeka di sini bukan berarti bebas-bebasnya. Nah, kemudian melakukan kegiatan yang sakarpe, ibaratnya kalau kita merdeka belajar ya belajar apa-apa, orang apa-apa. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Dan merdeka di sini adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga bisa memerintah diri sendiri. Maksud di sini adalah untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kita semua bisa menjadi guru penggerak. Guru penggerak ini adalah guru yang dapat menjadi pembelajar, pemimpin pembelajaran, mendorong ekosistem pendidikan di sekolah, kemudian berkolaborasi untuk dapat menggerakkan komunitas dan menjadi coach bagi guru lain. Ketika kita sudah sepakat untuk menerapkan budaya positif di sekolahan, maka guru harus mampu menjadi teladan, bukan berupa hukuman dan penghargaan. Nah, di sini guru melakukan restitusi untuk menerapkan disiplin. Nah, ini nilai guru adalah yang pertama mandiri, reflektif. Mandiri itu kita mampu melakukan sendiri, artinya kita berusaha untuk memaksimalkan diri sendiri. Reflektif, kita belajar dari sebuah yang sudah kita lakukan, kita refleksi apakah itu sesuai atau tidak sesuai. Kalau sesuai lanjutkan, tidak sesuai maka kita evaluasi dan kita perbaiki. Itu reflektif. Kemudian kolaboratif, kita berkolaborasi dengan guru lain untuk melakukan hal yang kita lakukan. Kolaboratif di sini adalah tadi bersama-sama dengan guru lain. Apabila ada guru yang memiliki kemampuan lebih, maka kita kolaborasikan. Nah, kita ambil ilmu yang ada pada guru tersebut, kemudian kita terapkan. Itu adalah makna kolaborasi. Kemudian inovatif memunculkan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah berpusat pada murid. Jadi anak-anak itu bisa mengeksplor kemampuan dirinya sendiri. Nah, artinya seperti itu. Jadi bukan teacher center learner, bukan ya. Jadi guru bukan menjadi pusat dari ilmu pengetahuan. Hadiah itu dapat
menjadi anak yang cenderung tidak mau mengembangkan kalau tidak ada iming-iming hadiah. Nah, coba di sini ada beberapa hal. Contohnya, nanti coba Bapak Ibu, apakah ini termasuk hukuman, sanksi, atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Di sini sebaiknya kita Bapak Ibu dalam terhadap anak kita hindari yang namanya hukuman. Tapi kita lebih Sanksi. memberikan sanksi atau konsekuensi. Kalau sanksi itu diberikan karena untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dibuat oleh anak. Jadi anak akan berpikir bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Nah, dari budaya positif ini kita harus memiliki visi dari guru. Seorang guru harus memiliki visi yang diharapkan untuk mencapai tujuan, untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Perlu memiliki visi yang diharapkan, yaitu salah satunya adalah strategi penerapan visi. Kita di sekolah sudah memiliki visi ya, visi SD Tegalsari. Visi guru itu harus diterapkan adalah yang berpihak pada murid. Implementasi profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, mandiri, kemudian berkolaborasi, inovasi, dan kreatif. Nah, ini contoh profil pelajar Pancasila. Kemudian memiliki tujuan untuk merdeka belajar. Disampaikan merdeka bukan berarti bebas melakukan hal sesuai dengan sakar PDW, tidak, tapi menunjukkan untuk agar mampu bebas untuk menentukan diri kita, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Di sini sebenarnya budaya positif ini sudah ada dalam visi kita, visi SD Tegalsari 2, yaitu terciptanya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berbudaya. Berbudaya di sini kan sebenarnya sudah termasuk budaya positif, ya, berbudaya cinta kebersihan, berbudaya lingkungan, cinta lingkungan, berbudaya sopan, dan sebagainya. Ini sudah ada dalam visi guru, visi SD kita. Cuma tinggal bagaimana kita untuk menerapkan kepada anak. Yang dibutuhkan anak atau kebutuhan manusia ini sebenarnya tadi ada 5 hal ya, yaitu cinta, kasih yang atau diterima. Anak itu akan memiliki kebutuhan untuk diterima. Anak memiliki kebutuhan untuk berpuasa. Anak memiliki kebutuhan untuk kesenangan, kebebasan, dan juga bertahan hidup atau survival. Ini 5 kebutuhan dasar manusia ini memang sangat berkaitan dengan terhadap tingkah laku kita. Nah, kita melakukan sesuatu hal itu karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi dari kelima. Ya, demikian budaya positif yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tersebut dapat bermanfaat dan memberikan efek yang baik untuk Bapak Ibu dan juga khususnya untuk SD Tegalsari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Murdono SPD MPD selaku Koordinator Wilayah Disdikbud Kecamatan Candimulyo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam se-Kecamatan Candimulyo. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di aula Korwil Disdikbud Kecamatan Candimulyo ini dalam rangka kegiatan sosialisasi modul 1 program pendidikan guru penggerak
dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua sambutan Korwil Disdikbud Kecamatan Candimulyo. Acara yang ketiga sosialisasi modul 1 program pendidikan guru penggerak dari Ibu Rofi Kustianingsih. Yang saya hormati Bu Rofi dan Bu Rahma selaku guru penggerak kebetulan di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan jasmani pada bisa rekreasi yang agendanya hari ini adalah sosialisasi atau diseminasi modul 1 di program guru penggerak dan sebagainya. Semoga apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak kita di wilayah Candimulyo ini. Saya juga ini diseminasi modul 1 untuk program guru penggerak mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk Candimulyo yang nanti akan disampaikan oleh guru penggerak kita Ibu Rofi Kustianingsih. Saya nyatakan diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Ikuti sebaik mungkin. Barang maksudnya hanya 1,5 jam ya. Monggo disebutkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sosialisasi modul 1 program pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Rofi Kustianingsih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selama hampir kurang lebih 3 bulan. Dalam modul 1 itu ada 4 sub modul yang sudah kita pelajari. Semoga dengan apa yang akan saya sampaikan nanti ke depannya bisa memberikan manfaat bagi kita, ambil manfaatnya. Kemudian kalau ada yang kurang pas, kurang berkenan, silahkan untuk ditinggalkan. Jadi mari semoga hari ini nanti kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan menurut Ki Hajar. Tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat pada anak agar mereka selamat dan bahagia. Nah, kalau kita memberikan pembelajaran agar anak-anak selamat pasti, karena kita setiap hari yang diajarkan oleh kita adalah yang baik. Nah ini, maka perlu kita tanamkan bagaimana kita menciptakan pendidikan yang selamat dan bahagia. Menuntun kodrat itu apa? Kalau sebenarnya anak-anak kita itu, kalau biasanya kita biji 100 tak pintar, biji 50 wah kita bodoh. Jangan sampai kita beranggapan seperti itu. Setiap anak itu mempunyai potensi masing-masing, sudah memiliki, tapi belum berkembang, belum muncul karena faktor-faktor tertentu. Merdeka di sini adalah menuntun anak agar mencapai potensi dan kodrat yang sudah dimiliki tadi. Ingat, kita harus tanamkan dalam diri setiap anak itu. Nah, nanti setelah kita memunculkan tadi yang profil pelajar Pancasila, maka akan tercapai budaya positif. Nah, budaya positif ini apa? Budaya positif adalah cara untuk menanamkan disiplin diri yang dilakukan melalui pembiasaan. Untuk menuntun murid dan warga sekolah sehingga tercipta ekosistem yang positif. Jadi budaya positif tidak hanya tanggung jawab kita guru agama Islam, tanggung jawab guru kelas saja, tapi semuanya harus ikut serta dalam membangun budaya positif. Bagaimana langkahnya? Nah, sekarang saya mau mengajak semuanya untuk langkahnya bagaimana agar tercipta budaya positif. Kita kalau di program guru penggerak itu motonya ada 3, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak yang pertama. Tergerak itu niat dalam hati kita sudah punya keinginan untuk aku ingin mencari sesuatu yang bagus. Aku ingin membuat sesuatu yang baik, lebih baik dari yang kemarin. Kita harus berproses menuju yang baik. Itu sudah tergerak dalam hati. Kemudian hal itu dapat tercapai jika kita merubah teori yang sudah kita biasa lakukan,
teori stimulus respon, kita harus berubah ke teori kontrol. Di sini coba kita bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa tidak? Bisa tidak? Tidak. Ya, tidak. Oke, sekarang kita memotivasi anak-anak kita agar memiliki perilaku yang baik. Jadi ada 3. Perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada 2. Perilaku eksternal. Nah, contohnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka anak-anak itu akan berkata, saya tidak melakukannya. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, nah, maka yang dikatakan anak adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini contoh motivasi eksternalnya. Eksternal itu dari luar diri siswa. Di sini masih ada hukuman dan juga imbalan, reward and punishment. Sebenarnya reward and punishment itu baik atau tidak? Apakah kita sering melakukan reward pada anak-anak? Contohnya? Ya, oke. Sudah terbiasa untuk mendapatkan imbalan, maka mindset dalam pikiran anak ini akan tertanam. Aku nek lagi weyo apa gah. Nah. Yuk Sekar. Kok kamu kakinya kok di atas? Emang Sekar pernah lihat guru duduk kakinya di atas? Kalau lihat guru kakinya di atas gini, enak nggak kalian lihatnya? Enggak Bu, saru. Nah, kalau saru jangan dilakukan. Nah, seperti itu kita sebagai role modelnya. Nah, artinya kita sebagai teladan. Tapi kok teladan ya perfect dan sebagainya, bukan harus seperti itu. Kita lakukan sebisa kita, yang kita mampu kita terapkan kepada anak. Kemudian guru dapat menerapkan disiplin yang berpusat pada murid dengan menerapkan posisi kontrol tadi ya. 5 posisi kontrol tadi kita terapkan kepada anak-anak kita. Nah, bagaimana menghadapi anak-anak yang tidak sama dengan kelompoknya. Kemudian guru dapat merubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kita tidak boleh memaksa hukuman dan penghargaan atau hadiah itu bahaya bagi anak. Maka jangan sampai kita melakukan itu. Walaupun ada kalanya boleh lah hadiah, tapi tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari. Jadi ditanamkan ujung ini ada hadiahnya, ini ada hadiahnya. Atau kalau melakukan pelanggaran ada hukumannya. Kemudian guru dapat memberikan keyakinan kelas bukan berupa hukuman dan penghargaan tadi ya. Guru melakukan restitusi untuk menerapkan disiplin diri. Tadi restitusi jelas ya. Restitusi adalah melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahan. Apa saja nilai dan guru? Di sini guru penggerak. Guru penggerak itu sebenarnya bukan hanya saya. Kita semua bisa menjadi guru penggerak. Baik itu tidak harus menggerakkan teman-teman, menggerakkan anak-anak itu berarti kita sudah menjadi guru penggerak. Apa saja nilainya? Nah, yang pertama adalah mandiri. Kemudian kolaboratif, reflektif, inovatif dan berpihak pada murid. Tadi sudah saya jelaskan ya perbedaan inovatif dan kreatif. Misalnya kamu nilai guru penggerak ada 5 ya. Yang pertama mandiri, kreatif, reflektif, inovatif dan poin pokoknya adalah berpihak pada murid. Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan lingkungan di mana murid berproses, menumbuhkan nilai-nilai dalam dirinya. Apa saja perannya? Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Kita sebagai guru sebagai pemimpin pembelajaran. Memimpin itu bukan menjadi sumber. Mimpin ya, kalau memimpin kan hanya mengarahkan, kemudian menuntut, sehingga bisa belum bisanya gimana? Ya seperti ini caranya. Nah, seperti itu.
Tapi kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara diibaratkan anak itu adalah seperti kita guru itu sebagai petani, anak itu sebagai padi. Sama dengan anak. Anak itu punya potensi sendiri-sendiri. Kita tidak boleh memaksa anak tumbuh manut kita. Nah, jadi tugasnya guru adalah sebagai seorang petani. Petani di sini menanam padi. Bagaimana caranya? Ya pupuk, ya mengairi, ya menyiangi rumputnya. Jadi nanti padi akan tumbuh, berkembang sesuai dengan padi, tidak bisa menjadi sesuai menjadi jagung, dan akan berkembang sesuai pada dan bisa membuahkan padi-padi yang lain, bisa berbuah. Itu adalah tujuannya. Artinya apa? Guru tidak boleh memaksakan, harus menuntun anak-anak sesuai dengan potensi. Kemudian yang baik dari SD ini kita kolaborasikan. Nah, jadi berkolaborasi ini saling berbagi. Kemudian mewujudkan kepemimpinan siswa. Nah, di sini kita di sekolah kita gunakan kita menjadi seorang pemimpin pembelajaran, bukan menjadi sumber dari ilmu pengetahuan. Semuanya harus dari saya, tidak. Anak-anak pun kadang kalau saya lihat itu kita juga bisa belajar dari anak loh. Nah, itu jadi tidak hanya harus dari yang tidak sama dengan tidak menyelesaikan permasalahan, tidak memperbaiki masalah, berbeda jauh ya dari konteksnya dan bersifat memaksa, kemudian membebankan murid. Nah, seperti tadi kita adalah fokusnya untuk memperbaiki masalah, memperbaiki kesalahan. Perbedaannya ini, nah, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi di hukuman ini. Kemudian membuat anak visi. Nah, setelah kita mempunyai nilai dan peran guru penggerak, maka kita akan membuat visi guru penggerak. Visi yang diterapkan adalah yang berpihak pada murid dan implementasinya tadi profil pelajar Pancasila tadi ya. Nah, kemudian memiliki tujuan. Contohnya di sini visinya di SD saya. Di sini arah kita akan diarahkan kemana murid kita. Nah, di sini untuk mencapai visi itu kita harus mengetahui kebutuhannya anak-anak. Kebutuhannya adalah anak itu membutuhkan cinta. Tidak hanya kita saja yang membutuhkan cinta, anak juga membutuhkan cinta atau kasih sayang. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan dan survival. Survival artinya bertahan hidup. Oke, terima kasih. Dari sini beberapa hal yang sudah sampaikan mungkin belum begitu jelas karena kekurangan saya, karena memang yang saya pahami baru itu, dan memang sebenarnya masih banyak sekali yang belum saya sampaikan karena memang belum tercover. Karena pemahaman saya yang masih kurang, sangat kurang sekali. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, karena setelah ini nanti ada PJOK yang mau tersajian, PJOK yang mau sosialisasi juga. Kebetulan yang di kecamatan itu cuma ada 4 guru penggerak. Nah, saya alhamdulillah di guru agama bisa mewakili teman-teman. Nanti saya minta kalau mungkin setelah Agustus kita selesai, mungkin ada bukan lagi di Kabupaten Magelang. Yuk, yasin PKB-nya di yang sudah yang belum aktif diaktifkan, pantau lagi, ikut ya. Karena ini momen yang sangat berharga sekali, ilmu yang luar biasa, kita kolaborasi dengan banyak di seluruh Indonesia. Nah, bisa